Halo, apa kabar? Dan gue Kasepta. Sebelumnya kita udah belajar tentang join live member ya, welcoming, dan untuk yang live-nya. Untuk kali ini kita coba buat help menu ya. Jadi untuk user yang gunain help bisa lihat komen apa aja sih yang ada di situ gitu. Oke. Di sini kita bisa bikin baru ya di bagian commands, info. Jadi kita bikin new folder dulu di dalam folder commands biar nggak bingung. Misalnya ini utility atau terserah. Kemudian yang ini kita pindah, masukin folder ini utility, dan jangan lupa edit kategorinya supaya dia kebaca di help menu. Ini terserah ya, mau teman-teman buat owner atau admin atau apa, terserah si foldernya. Ini contoh aja, namanya utility. Nah, di info ini ada ping dan help. Oke, kita harus install dulu. Ini jangan lupa di save. Kita install lagi. Nah, di sini ada dua yang mesti kita install. Yang pertama npmi seperti biasa. Kemudian ms ya. Kita tunggu. Oke, yang kedua npmi common text. Setelah itu bisa kita tutup aja ini. Kemudian const ms, jadi ms itu millisecond ya. Jadi ini untuk memberikan info waktu aja sebetulnya. Ngerubah millisecond ke second, minute, hours, dan sebagainya. Kemudian const message embed ya, karena kita butuh itu. Message embed. Jadi help menunya tuh di embed. Require discard. Kemudian ini kita ngambil strip indents dari dalam common text tadi. Lalu prefix tidak lupa. Require root bot ini ya, bot discord config. Oke, di sini seperti biasa kita copy paste dari sini aja. Kita paste. Kenapa paste ya? Orang Indonesia tuh paste. Seperti ini ya, karena ini bracket di awal ada 2 nih. Jadi di close 2 juga. Ini kita edit jadi help. Di sini H aja. Sini deskripsinya help menu. Timeoutnya nggak perlu, hilangin aja. Atau terserah mau dihilangin apa enggak. Ini info udah bener. Nah, di sini karena kita butuh nanti ada args, jadi kita tambahin args. Ini boleh di spasi, boleh enggak ya, bebas. Kemudian kita mulai dari si bot butuh permission. Jadi kalau dia nggak punya permission ini ya nggak running ke bawah gitu. Common nih
has permission. Jadi kalau misalnya di command lain butuh permission apa ya, awali dengan ini juga nggak masalah. Tapi ini sesuai kan ya, misalnya si commandnya butuh embed links atau manage message, itu disesuaikan aja. Itu ada di Discord JS ya, di websitenya bisa dilihat untuk permission, karena ini bukan sembarangan juga, udah ada ketentuannya, penulisannya. If args 0 itu jadi dia kata pertama, dia dihitungnya memang dari 0 bukan 1. Nah ini sebetulnya function. Jadi kita nanti bikin function ini, kita bikin ininya dulu biar gampang. Jadi dia bakal nge-running function yang nanti kita buat. Kemudian di sini nih ya, if args bla bla bla. Nah di sininya kita bikin else. Nah ini juga function client message. Oke, ini biasain sih harusnya pakai ini sih. Ini else ke sini, kemudian ini di sini ya. Jadi kalau dia punya permission ini, dia bisa running ini, tapi kalau enggak berarti dia else di sini. Return, dan biasakan pakai return. Message reply itu untuk ngebales pesannya, jadi dia nge-tag si user yang gunain command ini. Nah kita gunain ini supaya nanti ke blok gitu. Ini format Discord sih, tapi di depannya pakai kutip yang ini. Karena kalau sama kutipnya ini, dia harus pakai ini, slash terbalik. Jadi nanti kalau misalnya kita nggak punya, si botnya nggak punya permission embed links, dia bakal ngirim message seperti ini. Nah ini supaya catch. Kalau botnya juga nggak punya permission send message, nah dia bakal nge-catch si errornya itu nggak panjang-panjang, itu cuma missing permission seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, ini kita tutup di sini. Ini sebetulnya mengakhiri. Jadi di sini kita buat functionnya di luar modul export. Nih di luar bracket ini kita buat functionnya. Pertama kita buat function untuk si get all dulu. Get all. Nah tadi di get all ini ada client message ya. Sini kita buat client message. Sebetulnya sama dengan yang ini. Kemudian di sini open bracket counts embed new message embed set author. Jadi nanti di hub menunya ini keluar embed ini gitu. Guild name. Terserah ya ini mau apa. Tapi gue pengennya guildnya, nama servernya yang dimunculin. Colornya blue. Kemudian footernya misalnya sini, nah ini pakai kutip ini karena gue mau masukin created misalnya. Created atau jangan deh. Ini aja deh. Created by Kasepta.
Sini kita bikin thumbnailnya. Jadi nanti di sebelah kanan embed tuh ada image thumbnailnya, itu adalah ikonnya si ini ya, logonya si server. Dan comments sama dengan kategori. Jadi ini nanti auto generate gitu, jadi kita nggak perlu bikin satu-satu, makanya dibikin seperti ini. Ini di return client comments di bawahnya aja biar nggak bingung. Sebetulnya bisa ke samping, cuma bakal panjang nanti. Buka kurung lagi. Nah, nanti ini bakal panjang banget kalau dibikin ke samping. Ini ngambil kategori di sini. Kemudian setelah di filter ya, dia ngambil dari sini maksudnya. Kategori ini tuh ini, common kategori. Di filter, di map. Nah, ini mau munculinnya formatnya seperti apa? Misalnya kita buat formatnya seperti ini aja. Nah ini kan karena udah ada kutip, kita pingin di blok gitu seperti ini lagi, makanya butuh ini slash. Nah di sini bisa masukin cmd name, jadi si nama dari comment tersebut. Sini slash lagi kutip ini, jadi nanti dia ke blok gitu. Ini kita join, ini kasih spasi, makanya tadi di sini udah di filter, terus di map, kemudian di join. Nah ini command ini nanti bakal dipanggil di bawah ini, kemudian di bawah bracket ini udah kita harus keluar dari bracket tersebut ya. Di sini kita bikin, makanya ini tutup dulu deh biar nggak bingung. Ini tandanya kita udah selesai. Accounts info sama dengan client.category. Karena di awal kan udah dibikin ya ininya, collectionnya di index itu. Makanya kita bisa panggil di sini. Cat ini singkatannya, kategori aja. Itu terserah sih mau apa. Tapi jangan berubah-berubah gitu. Strip indents, kutip, ini misalnya teksnya seperti ini ya. Kategori 0, kategori pertama. Kita bikin biar si huruf depannya besar, selalu besar gitu. Client commands filter. Ini kita filter lagi. Command kategori. Sama dengan cat. Nah ini dipanggil di sini. Geser satu. Sini size. Sini. Kemudian di sini comments. Buka tutup kurung, kita lanjut di bawahnya cat. Itu di atas juga gak masalah sih. Seperti ini nih. Nah, gitu aja deh. Cat. Oh ini ada yang salah. Jadi ini kita kasih kutip ya, ini karena close-nya di sini. Ini dihapus nggak apa-apa.
biar seperti ini. Jadi harus diakhiri dengan kutip ini terus. Ini kurung ini dari map ini harus sesuai ya garisnya biar nggak bingung. Jadi ini kan, ini tutup kurung ini sejajar sama ini. Kemudian di bawahnya ini kita reduce string kategori. Ini ikutin aja ya. Gue bingung juga kalau sambil jelasin satu persatu gitu. Intinya semua sama aja sih, jadi kita nge-catch si kategorinya, terus nama commandnya, aliasnya gitu, di filter, kemudian di map supaya auto generate gitu. Nah ini kita bikin, jadi ini nge-edit embed yang ada di sini tadi, yang udah dibuat. Misalnya kita biar ngebaca ada berapa command sih di dalam apa? Ada berapa command di dalam si bot ini gitu. Kalau sambil jelasin susah juga sih. Ini sebetulnya nggak harus ya, set author ini nggak harus. Baru di sini kita kirim embednya. Embed set description info. Karena ini kita konsep info ya. Kalau misalnya di sini juga bisa help gitu atau info gitu, di sini juga harus info. Oke, jadi bracket ini satu function ya di sini. Makanya kalau kita close ini, nah dia cuma nunjukin ini aja. Jadi di sini kita lebih mudah lah. Makanya kita bikin function lagi di bawahnya. Ini baru berarti ya udah di luar dari yang get all. Sini get common. Karena di sini kita punya klien message args. Sini klien message, kita bikin input ya. Ini boleh dibuka, boleh tutup. Itu biar gampang aja ngeliatnya. Oke, sini const embed lagi. Kita bisa bikin embed 2 gitu dengan nama yang sama karena beda rumah. Kalau misalnya satu rumah dia nggak akan bisa error kecuali pakai let. Nah sini biar nggak kepanjangan kita bikin di bawahnya. Ini kasih space sih, tab. Commands get input to lowercase. Jadi input ini tuh bisa bebas juga namanya. Cuma sebagai seperti yang kita buat di reply message aja tuh, yang auto reply nih. Kita intermezzo sedikit. Nah ini kan kayak di sini ask dan answer-nya ini bebas aja. Ini mau bikin kayak tanya juga boleh, gak ada masalah. Yang penting di sini juga tanya gitu. Jadi dia bakal masukin ini ke sini, kemudian function ngerunning ke naruh ini ke sini gitu.
terus naruh ini ke sini gitu, tapi melalui ini gitu, tidak bisa langsung masuk sini. Oke. Kemudian input to lowercase atau client comments get client alias, karena kita punya alias. Kalau nggak pakai itu ya nggak perlu. To lowercase seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Ini kita tutup, kemudian bikin di bawahnya sini ya, let info no information found for comment gitu ya. Ini comment nih. Ini kita bold. Jadi nanti ini tuh fungsinya kalau ngelihat detail si comment-nya gitu loh. Yang get comment ini, get CMD. Ini bebas aja namanya. Yang penting sesuai untuk ditaruh sini gitu. Mau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Sini kita buat if. Jadi jika bukan ini atau jika tidak itu, ini kita return. Jadi ini tuh bikin embed biar cepet tuh gini. Jadi nggak perlu construct dulu gitu. Nggak perlu di construct dulu. Set colornya blue atau green, red, bebas aja. Kemudian di luar dari, tetap maksudnya masih di dalam ini send nih, kita bikin lagi set sama kayak di atas. Ini mau dikasih ini juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Set footer. Yang penting kan description nanti. Nah di sini ini yang penting info. Nah di sini kan ada info ini. Tapi jika misalnya ada infonya, beda lagi. Ini kalau nggak ada info nih, di komennya nggak ada info tuh, deskripsinya ini gitu. Makanya kita pakai di sini let. Kalau ada infonya seperti ini jadinya. Comment name, infonya kita ganti. Jadi comment name. Nah ini teks aja, nggak ada fungsinya. Comment name sini. Comment. Jadi menjelaskan, oh ini comment name if alias. Sini sama nih, kita bikin bawahnya aja. Info plus sama dengan. Jadi dia bikin line baru setiap, misalnya di situ ada 5 ini ya, 5 subkategori gitu ya, 5 menunya gitu. Kayak ini ada helping, jadi dia bakal muncul di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Kayaknya kita butuh plus sama dengan itu. Ini kita butuh enter di depan. Apa sih ya, line baru lah, enter tuh. Alias cmd aliases, kita map A biar gampang, biar gak kepanjangan gitu. Ini kita blok lagi. Jadi blok itu maksudnya kayak di apa ya, seperti ini.
tes. Nah, keblok gini loh tampilannya. Ya pasti teman-teman juga tahu lah soal seperti itu. Nah, jangan lupa pakai slash lagi. Nah, ini join. Oh, ini kita ada yang salah. Harusnya tambahin kutip lagi sini. Nah, seperti itu. Makanya tadi dia kebaca teks kan. Oke, lanjut. If di sini kita buat deskripsinya. Info lagi. /n. Kalau nggak ada /n dia nggak bakal bikin line baru soalnya. Description. Tik 2. Prefix. Sini bikin lagi common usage. Nah, ini kalau misalnya di sininya kita tambahin usage gitu. Ini cuma buat ngejelasin sih. Usage help. Jadi cara pakai common ini gimana sih? Ini kenapa help aja, karena prefixnya udah di bawah. Common prefix, common usage. Tutup lagi. Kasih ini deh biar tahu akhirnya. If cmd usage info and ini usage-nya. Ini untuk keterangan aja sih sebetulnya. Oh, ini tuh description harusnya. Description. Jadi ini kita copy. Kenapa usage di situ? Lupa. Prefix. Ini kita copy ke sini aja. Nah. Jadi ini description, ininya description. Usage. Ini jangan pakai ini berarti. embed.set footer. Nah, ini penjelasan aja sih. Biasanya gue pakai ini. Jadi kalau seperti ini itu adalah dibutuhkan nih. Ini terserah sih mau dibikin gini enggak. Jadi ini penjelasan doang buat user. Kalau yang di dalam kurung tuh optional gitu. Dalam kurung square gini. Kalau yang dalam kurung segitiga gini harus gitu. Oke. Kemudian ini udah selesai. Jika common ikut bracket ini, kita bikin di luar bracket dari ini ya, usage. Ini kita buat if. Ini terserah sih mau pakai spasi atau enggak, bisa. Common timeout ya. Keterangan untuk timeoutnya. Plus sama dengan lagi /n timeout. Nah, di sini seperti ini, ms. Jadi dia nggak convert yang millisecond di kita masukin di sini kan timeout 1000, 2000 itu. Di convert ke ke waktu yang ke second, satuan waktu seperti itu, second, minute, dengan plugin ms ini. Gak tau ya sebutnya plugin atau apa ya kalau coding gini. Oh, package tadi namanya, package. Timeout
Kemudian di bawahnya return message channel send. Sini embed set color blue aja. Enter set author message guild name. Set description info. Set footer. Titiknya jangan lupa. Set footer created by. Oke, kelar juga nih. Kemudian di save. Kita coba ya, running. Seperti biasa, not titik. Tapi ini loading. Lama. Nah, not titik. Apakah ada error? Biasanya error gitu tuh kalau nggak salah ditutup bracketnya, tutup kurungnya, kutipnya gitu-gitu deh. Nah udah online, kita buka Discord, kita coba ya, help. Nah ada error nih, cannot read property map 42. Client kategori. Ini kita lihat ke indeks ya. Nah, di sini kan kategoris, bukan kategori. Jadi di sini tuh dia ngebaca dari sini nih, commons. Client kategoris, makanya di sini error karena dia nggak ketemu gitu bacanya, makanya kita ganti kategoris. Coba lagi. Ini kalau mau cepat Ctrl C ya. Itu nggak mau deh. Coba lagi, help. Masih dong. Nah, di sini kita lihat errornya di size ya, 47. Common size. Nah, di sini ada typo, M-nya kebanyakan. Jadi typo gitu aja bikin error. Save lagi. Oke, kita coba lagi, help. Nah bisa ya. Sama pastiin ini nih, mapnya ini pertama hapus dulu sampai sini. Kemudian enter lagi atau kayak gini juga nggak apa-apa ya. Nih help. Nah, jadi yang tadi kita buat misalnya help embed. Nah, dia muncul gini. Misalnya yang tadi usage. Help. Nah, ini usage-nya tuh muncul ini nih. Nah, biar orang nggak bingung sebenarnya tambahin di sini nih. Kayak misalnya help common gitu. Biar informasi seperti ini dipindah di help menu di atas judul gitu. Atau di mana deskripsinya. Ini kenapa nggak ada
icon ya, karena si servernya sendiri nggak ada icon. Misalnya kita ganti, nah misalnya seperti ini, nah dia muncul si icon servernya. Oke, jadi seperti itulah ya basic help menu. Kalau yang help menu Bumps ini gue ngulik sendiri, jadi emang cukup rumit juga karena dia pakai emoji reaction gini, dan tutorialnya pasti bakal panjang banget. Ini nguliknya cukup lama juga nih, reaction gini. Ya bisa dimodif-modif aja untuk help menunya ini, yang penting tahu basicnya modifikasi. Oke, pelajarin reaction gitu kalau pengen bikin gini. Jadi ini server bot gua ya. Nah di sini si Insget ini udah verif, tapi gua offline-in karena lumayan juga bayar hostingnya, monthly itu. Jadi gue pakai Bumps ini, dia pakai hosting free ya, dan fungsinya juga nggak begitu banyak, makanya lebih ringan dibandingkan dengan Insget dengan berbagai feature seperti ekonomi dan lain-lain. Makanya dia berat dan butuh hosting sendiri. Bumps sendiri juga udah save ya untuk hostingnya, jadi nggak masalah, free tapi dia save. Cuma ada limitnya, makanya mesti bikin beberapa akun buat ngerunning dia. Akun untuk hosting ya maksudnya. Oke, mungkin itu aja. Ini server support Bumps, ini server Insomniac. Ini untuk iseng-iseng nyoba bot, server kawan-kawan kampus. Oke, mungkin itu aja ya tutorial help menu ini. Gak usah bingung gimana bikinnya, tinggal ikutin aja. Tapi ya ngasihnya bisanya basic aja dulu ya, karena kalau dikasih yang lebih dari itu nanti jadi makin males belajar bikin bot Discord di sumber yang lain. Di sini khusus untuk basic. Kalau mau advance ya bisa berselancar lagi di dunia internet, di Google, pelajarin JavaScript. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng biar nggak ketinggalan video terbaru. Karena 80% yang nonton tuh yang belum subscribe. Dan jangan lupa like, karena dengan kalian like tuh nge-up video-video ini. Gua Kasepta, thanks for watching and cheers.